wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, saya Dani Madiati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Islam Sudirman Ambarawa, Kabupaten Semarang. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yaitu tentang tugas analisis video. Tujuan pembelajaran khusus dari demonstrasi kontekstual ini adalah calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakasa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Selanjutnya, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video tersebut. Yang terakhir, calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan dari contoh video praktik baik ini. Terdapat 6 pertanyaan untuk menganalisis video tersebut, yaitu yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Dan yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Dan yang terakhir, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut, lalu bagaimana pemanfaatannya? Jawaban saya dari pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi, yaitu visi terwujudnya kelas impian untuk penyemangat belajar murid. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Jawabannya yaitu prakarsa perubahan berupa mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk penyemangat belajar murid. Pertanyaan ketiga yaitu apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utama yaitu bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar murid. Pertanyaan keempat yaitu kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja. Tahapan yang pertama yaitu B, buat pertanyaan. Kegiatan guru yaitu yang pertama, guru menulis kalimat penyemangat belajar. Kegiatan ini menstimulus rasa ingin tahu murid. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan terkait kalimat penyemangat belajar. Pertanyaannya yaitu, apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis? Kegiatan selanjutnya yaitu, guru menggali informasi, pendapat, dan pengalaman terkait kelas yang menyenangkan untuk belajar. Dan yang terakhir, guru menanyakan kepada murid apa yang disukai dari kelas kita. Tahapan yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Kegiatannya yaitu guru meminta murid untuk berkunjung ke kelas 2 dan 6 pada saat jam istirahat untuk menambah inspirasi dan referensi kelas yang menambah semangat belajar. Yang kedua, murid mengidentifikasi dan mencatat apa saja yang mereka sukai dan bisa menambah semangat belajar. Selanjutnya, murid bertanya pada murid kelas lain tentang apa yang mereka sukai untuk mewujudkan kelas impian mereka. Dan yang terakhir, setiap kelompok mendiskusikan tentang apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Tahapan yang ketiga yaitu G, gali mimpi. Kegiatannya yaitu guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan pada setiap kelompok. Yang kedua, guru meminta murid untuk membayangkan kelas yang menyenangkan dan menjadi penyemangat dalam belajar. Yang ketiga, murid dalam kelompoknya menggambarkan kelas yang nyaman sesuai yang mereka bayangkan. Dan yang terakhir,
Setiap kelompok mempresentasikan di depan kelas terkait hasil kerja kelompok tentang kelas impian mereka. Tahapan yang keempat yaitu J, jabarkan rencana. Kegiatannya yaitu yang pertama, murid diminta berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. Yang kedua, murid menyebutkan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. Yang ketiga, guru menuliskan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. Dan yang terakhir, guru membagi tugas untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan yang sebagai penyemangat belajar. Tahapan yang kelima yaitu A, atur eksekusi. Kegiatannya yaitu berupa murid berkontribusi dalam menentukan pembagian tugas kelompok, guru dan murid berdiskusi menentukan jadwal pelaksanaan menata kelas impian. Yang ketiga, murid menyiapkan alat dan bahan sesuai tugas masing-masing. Dan yang terakhir, seluruh murid dibantu guru bergotong royong mewujudkan kelas impian mereka. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Peran pemimpin yaitu yang pertama, pemimpin pembelajaran yang fokus pada berpikir berbasis aset atau kekuatan yang dimiliki. Yang kedua, pemimpin yang dapat mengembangkan diri dan orang lain yaitu murid. Dan yang terakhir, pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki murid dan lingkungan sekolahnya. Pertanyaan yang terakhir atau yang keenam yaitu apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut, lalu bagaimana pemanfaatannya? Modal utama yang dimiliki dalam video tersebut yaitu yang pertama modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya. Dan berikut adalah strategi pemanfaatannya dari ketujuh modal utama tersebut. Yang pertama, modal manusia. Bagaimana pemanfaatannya? Yaitu guru yang memiliki strategi dalam memetakan sumber daya atau aset yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan kelas impian. Kemudian yang kedua, modal murid yang sangat kreatif, kooperatif, dan mandiri serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Modal yang kedua yaitu modal sosial. Pemanfaatannya yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Dan selanjutnya bekerja sama dan meminta izin guru kelas 2 dan 6 untuk melakukan observasi kelas. Modal utama yang ketiga yaitu modal fisik. Bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama, bangunan kelas yang bisa ditata sesuai dengan kelas impian. Yang kedua, hiasan dinding yang bisa menutupi bagian dinding yang kelas yang rusak. Dan yang ketiga, rak dan buku untuk menunjang proses pembelajaran. Yang terakhir, meja dan kursi posisinya dirubah agar murid belajar dengan nyaman. Modal yang keempat yaitu berupa modal lingkungan atau alam. Cara pemanfaatannya yaitu memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk menghias kelas. Modal yang kelima yaitu modal finansial. Bagaimana cara pemanfaatannya? Yang pertama, dana BOS yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang kedua, uang kas kelas untuk membeli peralatan dan bahan hiasan kelas untuk mewujudkan kelas impian. Modal yang keenam yaitu modal politik. Pemanfaatannya yaitu kebijakan kepala sekolah yang siap mendukung perubahan positif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu modal agama dan budaya, yaitu karakter santun dan hormat pada guru dengan cara bersalaman sebelum masuk sekolah. Yang kedua, sikap gotong royong murid untuk mewujudkan kelas impian. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.